Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Kamu nggak apa-apa? Kamu yang sabar ya. Iya, sama-sama. Nama kamu siapa? Nama aku Haira. Nama aku Sakila. Ya, Salam kenal ya. aku pulang dulu ya. Oke, dadah. Mau kemas-kemas dulu deh. Aduh, bukunya ketinggalan nih. Ya udah deh, besok aja kembaliinnya. Oh, itu tuh dia tuh yang tadi nolongin kayak lawan kecemen banget ya. Ya kan? Kamu apaan sih tadi? Jadi pahlawan. Kamu pahlawan kesiangan ya? Ups, ini kan udah sore. Lucu banget. Kamu jangan sok pahlawan dong. Kali kok ketemu diri nggak usah sebut deh. Kamu cepu. Emang dia kenapa? Gimana ya jelasinnya? Gak usah dijelasin, penting deh. Jangan tolong biar ya. Udah biarin aja, sama aja cengeng kayak tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok Islamic Girl. Saya Gaida, saya Haira, saya Sakila, saya Nada, saya Elmira. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast kita. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang penting banget dan mungkin kita semua bisa berpikir lebih dalam. Kita akan bicara tentang bullying dan lebih spesifik. Kenapa beberapa orang bisa menjadi pelaku bullying? Mungkin banyak dari kita yang pernah jadi korban atau saksi dari bullying, tapi jarang tahu alasan dibalik mengapa ada orang yang justru melakukan bullying. Di sini kita ada 6 orang yang berbeda-beda pandangan. Nah, jadi obrolannya bakal seru banget. Jangan lupa, kita juga bakal coba memberi pandangan lebih dalam tentang bagaimana bullying bisa merugikan baik untuk korban maupun pelaku. Jadi, tetap dengarkan sampai akhir ya. Sebelum kita lanjut, kita bahas dulu yuk. Apa sih itu bullying? Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan berulang kali terhadap orang yang dianggap lemah atau berbeda. Biasanya bullying ini bisa berupa kekerasan fisik, verbal, atau sosial. Dan yang sering kita lupakan, bullying itu bukan cuma terjadi di sekolah, tetapi di tempat kerja, bahkan di media sosial. Jadi bullying itu gak ada batasnya ya, dan bisa terjadi di mana saja. Bikin seseorang menjadi
Pelaku bullying. Ada beberapa hal menurut penelitian yang bisa membuat seseorang menjadi pelaku bullying. Yang pertama adalah pengaruh keluarga. Ya, keluarga itu sangat penting. Kalau anak tumbuh di lingkungan yang penuh kekerasan atau pengabaian, mereka cenderung meniru perilaku tersebut saat berinteraksi dengan orang lain. Ini bisa di rumah ataupun di lingkungan sekitar. Sekarang kita bahas soal dampaknya. Kita sering dengar tentang dampak bullying pada korban, tapi seringkali kita nggak sadar kalau pelaku juga bisa terkena dampaknya. Korban bullying pasti merasa dampak yang sangat besar, seperti kecemasan, depresi, bahkan rasa bunuh diri yang mendalam. Itu bisa berlanjut hingga sampai dewasa. Bullying juga tidak terlepas dari dampak. Mereka bisa jadi lebih kesulitan untuk membangun hubungan yang sehat atau merasa terisolasi pada akhirnya. Perilaku bullying yang mereka lakukan seringkali mencerminkan masalah pribadi. Parah lagi, korban yang mengalami bullying berat bisa berakhir dengan tindakan ekstrim seperti bunuh diri karena rasa sakit mental yang ditimbulkan. Kita coba bahas apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama adalah kita harus mulai mengajarkan empati sejak dini, terutama kepada anak-anak. Kali ini bisa memberi kita semua pandangan baru. Sampai jumpa di episode berikutnya.